Abu Thalib mengeluarkan keponakannya, digendong. Sehingga Abu Thalib pernah mengatakan dalam syairnya, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatun lil aramili yaludul hullaku min kulli hashimin wa hum fi ni'matin wa fawadili. Dikatakan oleh Abu Thalib dalam syairnya, wajah yang putih ini, sebab wajah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan ketika orang-orang Quraisy semuanya mengadu. Kemudian mereka mendapati setelah Abu Thalib bermunajat dengan jasad tubuh Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy mendapati kenikmatan dan kelebihan, yaitu diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba diperhatikan sholawat yang sangat akrab di telinga kita, sholawat yang sering kita dengar, sholawat nariyah, sholawat nariyah atau sholawat taziyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya Allah salli, limpahkan rahmat, salatan rahmat kamilah yang sempurna, wasallim dan limpahkan salam, sampaikan salam, salaman taman, salam yang sempurna, ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Muhammad, alladzi yang tanhallu bil uqad, ikatan-ikatan terlepas sebab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikatan-ikatan di sini termasuk adalah kesumpekan lepas berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanfariju bihil kurab, kesusahan-kesusahan menjadi lapang sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu qudha bihil hawaij, hajat-hajat dikabulkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tunalu bihir raghaib, dan harapan keinginan kita raih berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Dan yang kelima nih, sebab salawat dan salam, sebab wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa ala alihi wa sahbihi. Dan begitu juga salawat dan salam kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Jadi penyusun sholawat nariyah taziyah ini tahu benar tentang keistimewaan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan wajahnya saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menjadikan Makkah jadi makmur sebab wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca Al-Qur'an, perhatikan
anggota-anggota tubuh Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam Al-Quran. Wajahnya Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran. Ayat tentang perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara, sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah melihat taqalluba wajhika, bolak-balik wajahmu memandang ke langit. Wajahnya Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Falan waliyannaka kiblatan tardaha, maka kami akan pindahkan kiblat yang kau sukai. Arah untuk menyembah Allah saja terserah Rasulullah SAW. Rasulullah pengennya Ka'bah, silahkan. Sehingga Siti Aisyah ketika turun ayat ini mengatakan, ma'ara rabbaka illa yusari fi ridhaq. Kata Siti Aisyah, aku ini selalu melihat Allah Tuhanmu selalu buru-buru untuk menjadikan kamu ini senang, ridho, puas. Arah kiblat terserah Rasulullah SAW. Nabi pengen, Nabi ingin senang kalau kiblatnya ke Ka'bah. Hadapkan wajahmu ke Ka'bah. Fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu syatrul masjidil haram, ke Ka'bah. Begitu juga punggungnya Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak, dadanya Nabi dalam Al-Quran ada. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dadanya Nabi ada dalam Al-Quran, punggungnya Nabi dalam Al-Quran, matanya Nabi beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dalam ayat yang lain, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairan wa abqa. Kedua matanya Nabi Muhammad SAW disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Tangannya Rasulullah SAW begitu juga. Umurnya Nabi Muhammad SAW begitu juga disebutkan dalam Al-Quran. Lisannya Nabi, lidahnya Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, jasadnya beliau. Jasadnya saja, anggota-anggota tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran, anggota-anggota tubuh Nabi Muhammad SAW ini bisa kita jadikan perantara untuk permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit tentang kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebab tubuh Nabi Muhammad SAW ketika beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini lama bersama Nabi kita Muhammad SAW sampai sekitar 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Abu Thalib wafat. Dari umur 8 tahun sampai Nabi Muhammad umur 50 tahun. Berapa tahun berarti? Dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun. 42 tahun. Makanya disebutkan oleh penyusun kitab ini, wa dhalla fawqa arba'ina sanatan, dan beliau
Nabi Muhammad dalam perhatian Abu Thalib ini lebih dari 40 tahun. Dan beliau sedikit menyindir tentang, beliau sedikit menulis tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan berdakwah, yang mana kemudian beliau ini mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy. 3 tahun beliau dakwah sembunyi-sembunyi. Beliau dapat wahyu usia 40 tahun. Dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Setelah 3 tahun, berarti usia beliau 43 tahun, dakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah secara terang-terangan, di sini mulai ada perlawanan. Mulai ada tantangan dari orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Namun orang-orang Quraisy tidak berani menghentikan dakwahnya, ajakan Nabi Muhammad kepada tauhid. Orang-orang Quraisy tidak berani. Kenapa? Karena Muhammad ini ada dekengannya, bukan dekengan pusat, dekengannya Abu Thalib. Orang-orang Quraisy nggak berani, sampai orang-orang Quraisy minta datang kepada Abu Thalib memohon supaya keponakannya Muhammad ini tidak mengajak orang-orang Quraisy untuk tidak menyekutukan Allah. Tapi Abu Thalib mengatakan, saya tidak bisa. Inilah yang menjadi dalil dari para ulama tentang keislamannya Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad dakwah lagi kepada mereka, orang-orang Quraisy, sampai turun beberapa ayat, yang mana ayat-ayat tersebut mengejek orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka ini orang-orang bodoh, tidak menggunakan akalnya karena menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Dalam Al-Quran seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengejek mereka? Makanya di sini disebutkan aba alihatahum. Ayat-ayat tersebut mengejek tuhan-tuhannya yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka marah. Datang yang kedua kalinya kepada Abu Thalib. Tapi Abu Thalib sekali lagi tidak bisa untuk melarang keponakannya. Ini sekali lagi bukti lagi kuat kalau Abu Thalib ini benar-benar mengakui, membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Disakiti beliau. Abu Thalib dan keluarganya tiap hari ngasih kotoran depan pintu Nabi Muhammad, ngasih duri depan pintu Nabi Muhammad setiap hari. Begitu juga ketika Nabi Muhammad kalau sholat di Ka'bah disakiti. Abu Jahal sampai ingin ngambil batu besar, kemudian ingin dipukulkan, dilemparkan ke kepalanya Nabi Muhammad SAW. Tapi gagal. Jadi Abu Jahal sudah ngambil batu besar sampai dia nggak bisa ngangkat, kesulitan ngangkat. Nabi sedang sholat di Ka'bah,
ketika sujud mau dihantamkan itu batu ke kepalanya Nabi Muhammad, hampir mendekat, tiba-tiba Allah jaga Nabi Muhammad dengan Abu Jahal. Allah perlihatkan ontak yang besar yang seakan-akan ontak tersebut ingin mencaplok Abu Jahal. Kemudian dia taruh itu batu, kemudian lari terbirit-birit, mukanya pucat. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di dalam yang ada di kejauhan mengatakan, "Kenapa kamu? Kok ketakutan? Wajahmu pucat seperti itu?" "Iya, saya melihat ada ontak yang besar yang akan memakan saya." Di antaranya juga ada orang kafir Quraisy, dia ngambil kotoran usus-usus yang bau bekas ontak yang baru melahirkan. Orang ontak melahirkan ada kotorannya, kemudian ada ususnya, ya. Itu yang bau kemudian diangkat sama satu orang kafir Quraisy, kemudian diletakkan di punggungnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau sujud. Dan mereka tertawa terbahak-bahak melihat keadaan seperti itu. Sampai putrinya Siti Fatimah saat itu usia baru 7 tahun, beliaulah Siti Fatimah yang menyingkirkan itu dari punggung ayahnya sambil Siti Fatimah menangis. Kemudian setelah disingkirkan baru beliau bangun dari sujudnya. Kemudian Nabi SAW mendoakan dengan binasa orang-orang yang tertawa terbahak-bahak itu. Allahumma alaika bi fulan bin fulan, Allahumma alaika bi Uqbah bin Mu'aid, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika, ya Allah hancurkan dia, hancurkan dia, hancurkan dia, hancurkan dia. Kata Sayyidina Abu Bakar yang ada saat itu di samping Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku melihat apa nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu mereka semuanya mati di dalam perang Badar. Semuanya mati dalam perang Badar. Ini gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian tetap saja Rasulullah dakwah. Itu anaknya Abu Kabsyah itu. Maksudnya orang kampung, anaknya orang kampung itu.